Itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan atau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Kakak Speed, tolong kita. Di sini banyak penggusuran di mana-mana. Di sini banyak kekerasan aparat di mana-mana. Internet kami dibatasi. Wah, bayangin. Betapa itu akan menjadi trending dunia dan akhirnya terjadi. Jadi tolong itu Raja Guguk jangan berkuasa banget. Lihat sekarang gejolaknya udah di mana-mana, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jadi kita tunggu ya skenario berikutnya mereka ini kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tuh ya kalian selalu sehat, selalu bahagia gitu ya. Saya tetap didoakan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan teh ya semoga lekas tercapai lah gitu. Oke guys, udah beberapa hari ini ada beberapa isu yang ya agak panas. Dimana di sini teh isunya sangat-sangat membanggakan ya guys ya. Kalian tahu kan yang kemarin datang ke Indonesia, streamer atau YouTuber yang mengunjungi Indonesia? Ya itu tuh si Speed ya, si ISO Speed ya. Dia kan di Indonesia itu senang kayaknya melihat budaya Indonesia sampai dia nyobain ini, nyobain itu gitu ya di sini teh. Pokoknya mah kayaknya dia seneng banget. Ditambah lagi penonton waktu live di Jakarta, banyak banget itu mecahin rekor live-nya dia gitu ya. Makanya dia tuh seneng banget gitu. Emang rencananya dia ke Indonesia mau mengunjungi beberapa kota gitu ya. Soalnya waktu live di Bali si Speed teh dikasih tahu tuh, dikasih bocoran tuh sama subscribernya ya, terutama yang dari Indonesia gitu, agar si Speed itu berkunjung ke Papua gitu. Dia live dari Papua gitu. Pokoknya kalau live dari Papua mah insya Allah lah pasti menarik. Biar sekalian Papua itu dipromosiin tuh sama si Speed ke dunia luar. Kalau Indonesia itu mempunyai daerah yang kaya, yang menarik, budayanya juga bagus. Wah indah lah pokoknya nama di Papua mah ya. Itu kan termasuk negara kita juga. Tapi nggak tahu kenapa ya si Speed itu ngebatalin gitu rencana pergi ke Papua gitu. Live di Papuanya nggak jadi gitu. Nggak tahu kenapa itu. Nah biar kalian tahu tuh ya, kenapa nih si Speed kok nggak jadi ke Papua nih. Saya kasih bocorannya biar kalian teh tahu gitu kenapa si Speed itu nggak jadi ke Papua gitu, alasannya kenapa gitu nggak jadi. Kita langsung tonton aja videonya ya guys ya. lo percaya nggak kalau gue bilang Speed nyaris saja membuka bobroknya pemerintah Indonesia di mata dia lewat kunjungannya ke Papua yang jadinya batal karena katanya ada cawe-cawe dalam pembatalan pesawat Speed ke Papua. Bayangin Speed dengan rekor 1 juta live streamnya di Indonesia datang ke Papua, terus teman-teman di Papua ntar manggil Speed, kakak Speed, tolong kita. Di sini banyak penggusuran di mana-mana. Di sini banyak kekerasan aparat di mana-mana. Internet kami dibatasi. Wah, bayangin betapa itu akan menjadi trending dunia dan akhirnya kebongkar semuanya. Jujur, gue sih udah nggak heran, sama sekali nggak kaget. Kenapa? Karena pembatasan informasi, pembatasan pers maupun berbagai fakta yang ada di dalam Papua sudah lama ditutupi dan juga berusaha dibatasi oleh rezim kekuasaan. Kenapa? Ya jelas, karena Papua adalah tanah konflik, ada kekerasan negara di dalamnya. Mulai dari pers di sana dipaksa untuk menjadi corongnya kekuasaan, sampai kemudian pernah ada pembatasan internet di Papua, dan jelas ini adalah pelanggaran, sampai kemudian PT UN memutus bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena melakukan pembatasan internet di Papua. Supaya apa ya? Supaya kala itu informasi yang beredar bisa ditutupi oleh pemerintah. Waktu itu Papua lagi cukup chaos situasinya. Belum lagi kekerasan di Papua yang seperti lorong gak berujung. Dalam setahun terakhir, lebih dari 6.000 personil militer dan juga polisi dikerahkan ke tanah Papua. Dan dalam 5 tahun terakhir, ada ratusan korban masyarakat sipil yang terbunuh karena kekerasan dan konflik di tanah Papua. Ada 70.000 lebih warga Papua yang akhirnya harus mengungsikan diri karena merasa tidak aman untuk tinggal di tanah Papua. Ini kan sangat-sangat jauh dari hak asasi manusia. Belum lagi kasus Pendeta Yeremia yang sampai sekarang belum tuntas. Pendeta Yeremia yang dibunuh oleh oknum aparat. Kalian mungkin pengen bilang, Bang, tapi kan kekerasan juga terjadi ke aparat. Banyak juga aparat yang meninggal. Oke, betul. Dan gue juga ikut berduka. Tapi tidak ada akibat tanpa sebab. Dan menurut gue di sini konteksnya adalah kekuasaan di pusat itu sendiri yang membenturkan antara tentara Papua dan tentara Indonesia,
yang juga menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dan ini harus diselesaikan segera. Kita tolak segala bentuk kekerasan. Tambahan terakhir, Papua merupakan tanah yang kaya dan terjadi penggusuran di mana-mana sekarang oleh berbagai oligark, oleh berbagai kekuasaan. Salah satunya adalah tanah di Bovendigul yang lebih dari separuh Jakarta besarnya mau digusur, dan itu sangat akan mempengaruhi krisis iklim di Indonesia. All eyes on Papua. Jangan terkecoh walaupun Jokowi adalah presiden yang paling sering ke Papua, tapi dia melakukan itu hanya dalam bentuk gimmick dan gagal mewujudkan keadilan di Papua. Kalau perlu kita dorong Speed lagi untuk datang ke Papua, dan di sana teriakin Mulyono langsung di tanah Papua. Oh ternyata begitu ya guys ya. Alasannya kenapa si Speed teh nggak jadi ke Papua gitu, ternyata ada yang cawe-cawe ternyata. Aduh, kacau ini pemerintah Indonesia, orang mau mempromosikan negaranya ke mata dunia, aduh kacau ini, musingkeun Pak Mulyono ini. Ya mungkin sudah pada tahulah keadaan Papua kayak gimana gitu ya. Banyak sekali konflik terjadi gitu ya, antara tentara yang berkonflik dengan warga setempat. Orang-orangnya yang seharusnya tinggal di sana hidup bahagia, menikmati keindahan, menikmati kekayaan mereka, akhirnya mereka mengungsi entah kemana. Aduh pokoknya mah banyak sekali lah masalahnya di Papua itu. Dan tadi juga dibilangin kalau Pak Jokowi itu sering ke Papua. Pak Jokowi kenapa itu cuman gimmick gitu, bukannya Pak Jokowi sekalian beresin masalah di sana gitu ya. Jangan kesana itu cuman kalau kata orang Sunda mah api-api hungkul eta mah. Tapi benar pisan kata orang tadi tuh, kita harus mendorong si Speed datang lagi ke Indonesia, terus kunjungin Papua gitu ya, biar dia tahu di Papua itu kayak gimana, biar orang-orang Papua bisa diperhatikan sama pemerintah kita juga. Kalau misalnya pemerintah udah, si Speed nih mau ke Papua, lekas beresin masalah-masalah di Papua, soalnya kalau nggak diberesin malu kita sama dunia gitu. Nah begitu maksudnya mungkin ya, kalau menurut saya mah kacau nih Pak Jokowi ini. Udah guys, mendingan kita beralih aja ke pembahasan yang lain guys. Kita lihat aja video selanjutnya guys ya. Sedimentasi bukan pasir laut. Beginilah kalau tidak ada kultur membaca dalam keluarga. Nih, Bapak baca sendiri nih. Di pasal 9, sedimentasi itu apa sih? Nah, itu ada pasir laut termasuk sedimentasi. Makanya baca, jangan komik terus. Yang diekspor itu sedimen, bukan pasir laut. Ingat ya, sedimen. Itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, atau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Nah ini teman-teman yang lagi jadi perbincangan panas soal perizinan ekspor yang udah 20 tahun dilarang, sama Jokowi dibuka kembali. Walaupun yang diekspor itu sedimen, tapi Bu Susi masih keras loh mengkritik ini. Kabarnya melalui cuitannya Bu Susi itu menyatakan bahwa mau itu pasir, mau itu sedimen, apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita. Bila kita mau ambil pasir atau sedimen, pakailah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam. Lalu muncul teman-teman kabar bahwa ekspor sedimen ini kan akan dilakukan jika penggunaan dalam negeri sudah tercukupi, baru diekspor. Hal inilah yang sangat kita khawatirkan. Awal-awal ya mungkin sedimen, makin lama tiba-tiba pasir ikut keangkut. Kita wajib mendukung program pemerintah, tapi kita juga jangan sampai kecolongan dan harus tetap kritis teman-teman. Contoh aja sungai, jangan dibuat lurus dengan cara dikeruk, tapi biarkan natural berkelok-kelok, melambatkan arus, mengurangi erosi dasar. Jika laut terus dikeruk sedimennya, ya jelas akan meninggalkan potensi besar. Walaupun di sisi lain, ini juga jelas kok mempermudah kapal-kapal nelayan, karena sedimen itu memang cukup mengganggu dan mempengaruhi nelayan. Nah, menurut kalian gimana sih teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Mulai bikin klarifikasi terkait ekspor pasir. Ekspor pasir itu bukan pasir tok, ya. Kumpul-kumpulan campuran semua yang ada tuh, yang menghalangi lajur kapal laut tuh. Yang dikeruk itu bukan pasir pantai atau segala macam, bukan. Itu kan alasan secara normatifnya. Cuman pemilihan diksinya aja gitu. Yang dulu pasir sekarang sedimen. Alhasilnya sama-sama juga, mengeruk juga. Kenapa nggak mengeruk kali aja tuh yang banyak sampahnya? Keruk aja itu ketimbang pasir gitu. Itu alasan normatif. Sekarang gini, ngomongnya sedimen, implementasinya ntar pasir pantai yang masih bagus yang dibawa. Gue kasih contoh gini,
hilirisasi, ngomong hilirisasi harus kita kembangkan gini, nikel segala macam gini. Ya, hilirisasi itu mengolah bahan mentah menjadi matang terus dijual agar harganya itu melambung tinggi. Terus secara normatif, tapi implementasinya ekspor nikel itu barang mentah jadi setengah matang diekspor ke Cina. Finishingnya di Cina. Tuh, lu jangan mau dibohong-bohongin dengan alasan normatif kayak begitu. Ya, jangan mau. Astaga. Jadi gue gak ngerti lagi nih caranya gimana nih. Juga ada yang komen, lu ngerti gak bang sentimen itu apa? Gue ngerti, cuman gue gak tolol kayak lu. Ya, mau dibohong-bohongin pakai alasan normatif kayak begitu. Ya, gue gak mau bego kayak lu. Sepertinya Pak Jokowi memang benar-benar tidak membaca PP yang ia tanda tangani sendiri terkait dengan izin ekspor pasir laut. Yang pertama, Pak Jokowi mengatakan bahwa yang dibuka adalah keran ekspor hasil sedimentasi, bukan pasir laut. Padahal dalam pasal 9 PP tersebut dengan tegas mengatakan bahwa salah satu hasil sedimentasi laut adalah pasir laut. Yang kedua, Pak Jokowi mengatakan bahwa pembersihan atau pengerukan hasil sedimentasi dilakukan pada wilayah yang memberikan hambatan jalur kapal untuk berlayar. Padahal, dalam pasal 3 PP tersebut mengatakan bahwa pembersihan atau pengerukan hasil sedimentasi dikecualikan dari wilayah alur pelayar. Saya rasa Pak Jokowi harus mencabut PP ini karena apa yang ada di kepala dia, serta yang disampaikan kepada publik jauh berbeda dengan isi PP yang sebenarnya. Dan Pak Jokowi harus memberikan sanksi kepada para bawahan yang memberikan masukan atau bisikan dengan tidak benar. Jika tidak, mungkin Pak Jokowi sendiri harus disanksi oleh publik yang tidak terima tanah airnya jual ke bangsanya. Pikir. Gue punya cerita horor yang menyeramkan. Jadi kemarin gue ke toko bangunan, mau beli pasir 1 kol. Gue ngomong sama kongko yang jualnya, "Koh, beli pasir 1 kol." Tapi di luar dugaan, si engkohnya jawab begini, "Maaf mas, kita sekarang udah gak jualan pasir lagi. Pasir udah gak boleh dijual lagi sekarang." Dia bilang gitu, padahal jelas-jelas gue lihat kalau di situ banyak banget pasirnya. Terus gue nanya, "Lah, itu pasir segitu banyak buat apaan? Emang itu gak dijual?" Terus engkohnya jawab, "Oh, itu bukan pasir, itu sedimen laut. Kalau mau beli sedimen laut, boleh. Mau 1 kol ya?" Ini engkoh emang agak-agak lain. Pasir dia bilang sedimen laut. Tapi ya udahlah, yang penting gue dapat pasir yang gue butuh. Gue bayarnya pakai kris. Pas gue scan QR code yang ada di situ, lo tahu nggak apa yang muncul di layar HP gue? Di layar HP gue muncul tulisan Toko Bangunan Mulyono. Horor nggak tuh? Pantesan dia nggak jual pasir, tapi jualnya sedimen laut. Lah yang punya tokonya si Mulyono. Tapi kalian gue belum selesai. Abis itu kan gue mau pulang. Tahu-tahu ada seorang mas-mas manggil gue. Gue nengok, terus gue tanya, "Kenapa mas?" Si mas-masnya bilang gini, "Om mau kemana?" Gue jawab, "Ya mau pulang, itu rumah saya di kompleks sebelah." Terus si mas-masnya ngomong lagi, "Saya nebeng motor om ya, sampai ke perempatan jalan raya sana." Oh, ternyata yang gue hadepin ini bukan mas-mas biasa, tapi mas-mas setan. Barusan gue bilang kalau rumah gue di sebelah, dekat dari situ. Masa iya dia mau nebeng ke perempatan jalan raya yang jauh? Gue belum sempat jawab, tapi si mas-mas setan udah ngomong lagi. Dia bilang, "Om beli sedimen laut sama bapak saya kan? Nanti kalau saya nggak boleh nebeng, pasirnya om angkut sendiri loh." Dasar mas-mas setan, belum kenal udah ngancem-ngancem. Terus gue tanya, "Oh, Mulyono itu bapaknya si mas. Emang mas mau ngapain sih ke perempatan jalan raya?" Dan lo tahu nggak apa jawaban si mas-mas setan itu? Dia bilang, "Mau ke toko, saya jualan pisang goreng." Beuh, lo bisa bayangin nggak betapa horornya kejadian itu? Bapaknya yang jualan sedimen laut, namanya Mulyono. Anaknya yang mau nebeng, jualannya pisang goreng. Cerita ini kebetulan atau jangan-jangan kebenaran? Salam semangat antitesa 24. Cerita ini kebetulan atau ini kebenaran? Aduh, si bapak ini mah bisa-bisa baik ya. Dia mah ngomongnya tuh padu wae gitu ya. Ngasih cerita-cerita yang kayaknya horor gitu, tapi ternyata itu mah bukan horor, Pak. Itu mah cerita komedi gitu. Cerita komedi, Pak, itu mah. Tapi emang bener sih kata si bapak ini mah, ternyata di negara kita teh banyak orang-orang yang aneh gitu ya, yang bapaknya jadi pejabat, anaknya jadi pengusaha, terus lama-lama diangkat jadi pejabat juga gitu. Aduh, kacau banget ini. Ini semua teh bisa terjadi kalau menurut saya mah ya karena pemimpin kitanya kasih contoh kayak begitu gitu. Jadi yang lainnya itu pada nurutan gitu, pada meniru gitu. Kalau begini caranya mah sampai kapan bisa Indonesia ini bisa lebih baik gitu kalau caranya terus-terus kayak gini mah. Udahlah Pak Mulyono, stop aja lah gitunya. Atau cawe-cawenya di stop aja gitu. Sekarang mah mendingan Bapak mah pulang ke Solo ya, istirahat, menikmati masa
tua bapak gitu bersama istri dan anak-anak gitu. Dan jangan lupa juga itu anak-anaknya dibilangin gitu, anak-anaknya biar nggak ikut-ikutan kayak bapaknya lah gitu. Kasihan rakyat kecil, kasihan kita, kasihan kami itu rakyat kecil yang susah payah tiap hari mencari nafkah dengan susahnya demi menghidupi anak-anak kami dan istri kami gitu. Ternyata setelah kita mendapatkan uangnya harus disetor lagi untuk pajak-pajak kita. Seharusnya pajak yang kami berikan bapak-bapak pejabat sok atuh dikelola gitu, dibikin apa gitu yang bermanfaat buat rakyat ya, buat kami gitu. Jadi kitanya seneng gitu, bukannya ini mah pajak yang kita kasih si bapak dipakai buat poya-poya, buat bagi-bagi sama konco-koncoknya gitu ya. Dan ke kitanya gitu, ke rakyatnya nggak ada dampaknya gitu, nggak ada efeknya. Dikemanain itu uang pajak kita? Kita mah susah-susah nyari duit buat pajak, buat bayar pajak. Yang dititipin uang pajaknya malah poya-poya gitu. Kan itu nggak etis, Pak. Jangan begitu atuh, Pak. Duh, Bapak pejabat jangan begitu atuh. Coba atuh ku Bapak dikelola gitu uang dari kami uang pajaknya. Dibikinin gitu apa gitulah yang bermanfaat buat kami gitu. Begitu seharusnya yang namanya pejabat itu. Ini bukannya ini malah poya-poya gitu, bukannya ini malah buat jalan-jalan keluarganya sama anak-anaknya gitu. Gitu aduh, Pak. Dosa itu Kalau nggak tahu mah itu dosa gitu ya. Nanti bapak banyak yang ngedoain gitu, ngedoain nggak bener itu kalau begitu Pak. Apalagi ini mah udah ketahuan ya sama seluruh Indonesia juga udah pada tahu lah, udah pada ngerasa nih kalau pemimpin kita itu kayak gimana gitu. Udahlah guys, mending lanjut aja lah videonya. Halo semuanya, udah pada denger kan yang terbaru update-nya? Kalau ada perpecahan siapa? Apalagi kalian kayak udah ya, tahu sendiri. Pecahan segala. Siapa yang ninggalin siapa yang ngegigit siapa. Ini yang sebenarnya dari dulu kita tunggu-tunggu. Tinggal nggak nyampe 2 bulan itu semua Saya curiga bakal sama pimpinan-pimpinan terjadi. kita ya yang lagi pecah belah Jadi gitu ya. tolong itu Raja Guguk jangan berkuasa banget. Lihat sekarang gejolaknya udah di mana-mana. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jadi kita tunggu ya skenario berikutnya mereka ini kayak gimana. Ada lagi nih isu perpecahan ya. Kemungkinan besar mah ini orang-orang yang di atas ya sama pejabat-pejabat kita ini mah perpecahan Pusing saya mah mikirin yang ini begini, yang itu begitu. Udah dikasih mandat, udah dikasih kepercayaan, dipecah-pecah juga. Kalau misalnya mau pecah-pecah aja mah dulu aja jangan bersatu Pak, masing-masing aja gitu. Ini mah dulunya bersatu, sekarang pecah. Yang ini pecah sekarang jadi bersatu. Biar kapan itu kalau begitu nggak pada konsisten ya, mau orangnya gitu, mau partainya gitu. Udahlah, mendingan kita mau udahan aja videonya. Udah semakin kesini ya kita semakin pusing ya mikiran isu-isu nanya. Tapi nggak apa-apa ya, itu anggap aja lah buat hiburan sehari-hari kita lah. Karena isu-isu yang bikin marah kita ada, yang bikin kita tersenyum ada, yang bikin kita kecewa ada, yang bikin kita ketawa terbahak-bahak juga banyak. Itu yang banyak mah udah aja bikin hiburan lah. Kalau gitu mah ya wajar lah kalau misalnya saya ngembak sedikit mah Pak ya, namanya juga manusia, dan saya juga kan rakyat Bapak juga gitu, rakyat Indonesia. Kalau misalnya saya ngembak-ngembak atau ngeritik mah jangan di apa-apain Pak, wajar ya begitu mah. Ya udahlah guys, mungkin segitu aja ya. Kita tutup aja ini videonya. Jangan lupa kalian like ya videonya, di subscribe juga channel saya biar cepat berkembang gitu ya. Soalnya ini subscribe-nya masih dikit gitu. Ya udah tuh begitu aja lah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.